Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Militer dan Sistem Politik Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Eni Udurma Samusir dengan NIM 1910104 Lalu ada Muhammad Akmal dengan NIM 1910104 Selanjutnya ada Rizka Pratiwi dengan NIM 1910155. Dan yang terakhir saya sendiri, Weni Apriani dengan NIM 1910104. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu militer Indonesia. Pada awalnya, militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain terjadi perkembangan peran politik militer. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizka Pratiwi. Militer dan politik. Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi tanggung jawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertanahan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang? Karena didukung oleh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Selanjutnya, peran politik militer. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang? Karena didukung oleh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisator dan stabilisator dalam pemeliharaan dan menetapkan stabilitas nasional di segala bidang, yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Selanjutnya, keterlibatan militer dalam dunia politik. Menurut pengamat politik, E.F. Saifullah Fatah, ada beberapa alasan yang mendorong keterlibatan militer ke dalam dunia politik pada masa Orde Baru. Yakni pertama, karena adanya dorongan dari fenomena umum dunia. Ketiga, yang memunculkan anggapan bahwa militer pada masa Orde Baru adalah kekuatan sosial politik yang paling siap dalam hal organisasi dan skill untuk memasuki birokrasi. Kedua, keadaan awal pada masa Orde Baru yang ditandai dengan kecurigaan terhadap pemimpin-pemimpin sipil yang berasal dari partai politik. Ketiga, adanya proses penetrasi yang memunculkan paradigma bahwa militer adalah pihak yang dianggap paling sesuai dengan penguasa politik, serta dapat menciptakan keadaan stabil dalam tataan pemerintahan. Lalu yang keempat, hilangnya kekuatan legitimasi terhadap pemimpin-pemimpin sipil yang berasal dari partai politik, yang menyebabkan terbukanya jalan lebar bagi militer untuk maju ke dalam politik dan merebut kekuasaan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan ini.
Baiklah, saya akan melanjutkan isi materi kami, yaitu faktor yang mendorong militer berpolitik. Menurut Kamenhaim, ada 3 faktor yang mendorong militer berpolitik, yaitu yang pertama, ambisi pribadi. Ambisi-ambisi pribadi antara perwira militer untuk merebut posisi penting di dalam jaringan kekuasaan politik. Ambisi pribadi perwira tinggi dan menengah militer dapat dilihat dari 2 segi, yakni keinginan berkuasa dan keinginan memperoleh materi sebagai konsekuen dari jabatan itu, atau karena jabatan tertentu memberi peluang seseorang untuk memperoleh sebagai fasilitas dan kemudahan yang pada akhirnya bermuara pada kesenangan materi. Berikutnya, 2. Kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok yakni keinginan untuk mendominasi kelompok yang lain melalui kekuasaan. Keinginan untuk mendominasi kekuasaan terkait dengan status mereka di mana masyarakat. Di dalam masyarakat, para perwira merupakan kelompok elit sesuai konsep kasatria. Dan yang ketiga yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional yakni mempertahankan dan membangun keamanan negara dan masyarakat dengan asumsi mereka adalah kekuatan pengintegrasi bangsa, artinya militer menjaga kemungkinan berkembang suatu pemikiran untuk merubah bentuk negara atau munculnya daerah tertentu untuk memaksakan kehendaknya untuk memisahkan diri. Militer tampil melindungi kepentingan segala golongan di dalam negara dan masyarakat. Berikutnya, kekuatan politik militer. Kekuatan politik militer pada Orde Lama. Jabatan Panglima tertinggi berada di tangan Panglima ABRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, sepertiga menteri berasal dari militer, di mana terdapat 8 perwira ABRI. Dan ada juga kekuatan militer pada Orde Baru. Dua fungsi ABRI yaitu poin penting yang memungkinkan ABRI memasuki hampir seluruh lapangan kehidupan, bukan saja sebagai aparat pertahanan dan keamanan, melainkan juga sebagai kekuatan sosial politik. Selanjutnya, yaitu militer pada Orde Lama. Militer pada masa Orde Lama dimulai pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, sampai dengan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi parlementer Menteri Pertahanan yang seharusnya bertanggung jawab dalam segala hal atas pimpinan militer. Pada hakikatnya hanya menjadi pimpinan atas pimpinan militer. Pada hakikatnya hanya menjadi pimpinan administratif belaka, sedangkan de facto atas pimpinan militer berada pada tangan Panglima Besar APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia, yang merangkap sebagai Panglima Angkatan Darat beserta staf umumnya dan gabungan kepala stafnya. Ada lagi lembaga yang bernama Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dapat disamakan sebagai pemegang kekuasaan militer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Akmal.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Eni, yaitu militer pada Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, menteri merupakan titik awal dari meluasnya peran militer di dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi terpimpin dibangun atas dasar bangunan politik segitiga yang menempatkan Soekarno pada posisi puncak, dengan mengikat Partai Komunis Indonesia di sisi kiri bawah dan TNI khususnya, Angkatan Darat, di kanan bawah. Dekret Presiden 5 Juli 1959 memuat 3 hal pokok, antara lain 1. Pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Dan 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada masa-masa setelah dekret inilah, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer, di mana penduduk 8 perwira ABRI. Militer pada Orde Baru. Orde Baru tampil dengan pendekatan dominasi militer dalam kehidupan politik yang berimplikasi terhadap represivitas dan berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Suasana politik yang represif di mana suara kritis dibungkam, peran dan fungsi lembaga-lembaga politik tidak berjalan dengan semestinya, serta hukum yang dijalankan berdasarkan like or dislike telah menjadi prototipe bagi perjalanan pemerintah Orde Baru yang militeristik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok undur diri dan mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.